Kalau kalian lagi nyari brand yang sudah diakui secara dunia, bisa bikin EV sampai orang lain atau brand premium asal Jerman nebeng pabriknya, ya ini dia GWM. Yes, ini dia GWM Ora O3 atau mungkin di luar negeri namanya GWM Ora Good Cat. Kenapa kami bilang tadi sampai diakuin sama BMW Group gitu ya untuk merakit? Karena memang BMW Group termasuk Mini Cooper Electric itu sudah dirakit di pabriknya GWM. Yes, bahkan jadi kalau kalian bisa beli Mini Cooper Electric untuk Indonesia ya, itu dirakitin di sana dan dikirim dari pabriknya GWM juga, guys. Gitu. So, semenarik apa sih GWM Ora O3 ini? Dan menurut kami ini mobil relatable banget dengan kondisi zaman sekarang yang memang sekarang harga BBM lagi gila-gilanya dan harga mobil ini masih 369 juta. Dan kalau dibandingin sama EV-EV lain yang sekarang harganya juga udah mulai pada naik nih ya, ini mobil sekarang jadi value for money sih. Semenarik apa? So ini dia GWM Ora O3. Oke, ini dia GWM Ora O3. Sebenarnya dia punya nama lain di GWM Ora Good Cat. Kenapa kami mereview lagi mobil ini? Sebenarnya kan kami udah pernah membahas di channel lama gitu ya. Nah, kami membahas mobil ini lagi karena harganya ternyata di 2026 ini belum ada kenaikan yang signifikan. Sedangkan kalau kita ingat, kayak JQ-J5 yang baru banget kami review itu baru naik lumayan signifikan gitu ya. Sehingga membuat mobil ini sekarang jadi value for money sih. Dengan kelengkapan yang ia miliki. Apalagi, tadi kami bilang di awal, dia sudah diakui sama brand asal Eropa untuk merakitkan mobil mereka gitu ya. Yes, ini dia GWM Ora O3. Tampangnya udah gak perlu kita jelasin lagi ya. Dia punya tampang bulat kayak gini, keren banget gitu ya. Ala Mini Cooper banget, karena memang Mini Cooper justru yang nebeng sama dia gitu ya. Logo Ora gitu ya. Dia ada di bagian sini gitu. Dan cupnya segala macam memang ini desain yang sangat unik banget. Dan ini tuh bukan kayak, kalau kalian mungkin lihatnya kayak kelas hatchback kecil gitu, enggak. Dia sebenarnya kayak agak gede gitu ya. Dia panjangnya 4235 mm, artinya dekat dengan JQ-J5 gitu ya. Lebih besar daripada Geely EX2, lebih besar dibandingkan dengan Atto One. Dengan warna-warna yang menarik-menarik banget ya, seperti warna ini. Dengan dual tone warna putih, menurut kami bagus banget. Udah ada kamera 360, velgnya udah 18 inci, udah keyless entry. Terus juga bagasinya udah ada promo power tailgate juga gitu ya. Memang ada sedikit yang menarik yaitu pada di desain bagian belakang. Dimana desain bagian belakangnya itu menyambung dari kiri ke kanan, lampu di bagian atasnya sini. Sedangkan di pintu belakangnya ini tidak ada lampu sama sekali. Tapi ini yang bikin jadi unik. Dia jadi pembeda tapi bukan yang overly aneh sih menurut kami. Ini masih oke banget. Udah shark fin antena. Terus juga masih ada lampu di bawah sini gitu ya. Lampu-lampu mundurnya di bawah sini. Jadi masih cukup unik dan beda. Dan bahkan kalau kami lihat, orang-orang yang suka mobil ini biasanya yang suka-suka sama fashion gitu. Bagus sih. Ada kamera mundur juga di belakang sini dan tuh. Dia juga lumayan oke. Bagasinya juga lumayan dalam, lumayan besar. Dia bisa menaruh banyak hal ya, seperti kayak colokan rumah sudah dapat juga di bagian belakang sini. Dan dia juga ada support fit 60-40 untuk bagasinya. Jadi cukup praktikal bagasi dari si Ora O3 ini. Yes! Meskipun dia merakitkan Mini Cooper, tapi justru dia lebih jago bikin space di belakang sini dibandingkan dengan Mini Cooper. Tinggi kami 175 cm, tapi kami lebih lega di belakang sini dibandingkan di dalam sebuah Mini Cooper elektrik. Ini lebih lega headroom, lebih lega legroom. Ini legroom gede banget menurut kami bahkan, dan feel spaciousness-nya berasa banget. Kenapa? Karena kacanya ini bukan cuma sekedar sunroof, tapi sudah panoramic sunroof. Unik ya, biasanya mobil-mobil kelas hatchback begini jarang dapat panoramic sunroof. Paling cuma sunroof doang atau panoramic roof gitu ya. Ini sunroof, jadi bisa dibuka juga, tapi kaca juga sampai belakang sini lagi gitu. Jadi berasa lega banget. Leather-leathernya juga, tone warnanya nih juga bagus. Warnanya ada semi bluish gitu. Dan ada
armrest dengan 2 cup holder di sini. Dan sudah full leather, door trimnya juga sudah soft touch. Tapi sayang memang door trimnya bagian atas memang masih keras ya. Cuma wajar mengingat harganya dan juga space dan feel quality di belakang sini sih udah jadi wajar banget. Dan di sini masih ada USB-A socket, leather di sini tengah juga ada kayak semi sweat gitu, Alcantara. Jadi feels berasa premium banget gitu. Dan ini rasanya tuh kayak mobil Eropa banget, wajar memang karena standar mereka sekarang standar untuk merakit ya Mini Cooper sih. Jadi ya udah bagus banget aja. Yuk kita lihat bagian depan. Oke, ini dia bagian depannya dari GWM Ora O3. Kalau lihat dashboardnya sih ini udah langsung kelihatan banget, ini mobil berasa premium banget ya. Memang ada opsi beberapa warna interior sih, tapi menurut kami ini yang paling menarik. Karena dengan adanya kayak warna biru, dan ini soft touch semua ya, dan leather. Ini ada jahitan asli. Terus ini kayak apa? Kayak aluminium gitu, bagus banget. Terus setirnya juga sudah dibalut warna kulit terang, dan di atasnya warnanya kayak semi hijau ke biru-biruan gitu. Bagus banget, berasa premium banget itu. Dengan layarnya menyambung dari kiri ke kanan. Layar head unitnya vertikal, sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Terus juga ada vehicle setting, as always ya. Pastinya dia ada mode berkendaranya. Kayak light steering-nya juga bisa diganti dari sini. In-car-nya, nih, driving control, segala macam, sport. Jadi dia bisa banyak banget, body bisa diganti-ganti juga. Jadi banyak yang bisa diatur di sini, as always. Terus juga dia ada ADAS pastinya, dia ada ADAS, sudah ada adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure warning, lane keep assist, semua sudah ada, traffic sign juga sudah ada gitu ya. Dia bagus banget. Kelengkapan sih udah pasti lengkap di belakang sini. Dan kayak apa ya, apa yang kita touch and feel di depan sini, ini berasa banget premiumnya. Seperti kayak tuas transmisinya aja udah kayak gini gitu ya, air dan segala macam. Cuma memang uniknya transmisinya tuh tidak ada P-nya. Jadi kalau kita mau parkir mobil ini dinetralin, terus juga tarik electric parking brake gitu. Unik sini agak beda aja. Biasanya EV kan ada P-nya tetap ya. Tapi tenang aja, begitu kita juga otomatis, udah ada auto hold juga. Terus ada cup holder 2 di bagian sini. Ada ruang penyimpanan di sini, ada 2 soket USB-A, wireless charger, ruang penyimpanan di bagian sini yang lengkap, dan armrestnya sudah dibalut kulit. Door trim juga sudah dibalut kulit. Dan berbeda dengan di belakang, kalau tadi di belakang pure keras di bagian door trim atas, nah di depan nih soft touch. Ini berasa banget. Dan yang kami suka lagi, pengaturan spionnya juga masih ada di bagian sini. Nggak perlu kita cari-cari di bagian sini. Nah ini langsung kelihatan kamera 360-nya ya. Ketika kita kepencet tadi, ini sudah ada kamera 360 dan mau diganti-ganti juga bisa. Udah 3D view dan segala macam dia bisa. Tuh, banyak banget yang kita mau lihat ganti-gantinya, modenya. Dan udah bisa dibuat sedemikian banget ya. Pokoknya udah lengkap banget lah at least. Di sini spionnya tapi masih dynamic view mirror, udah ada lampu LED, sudah ada tempat kacamata, sun visor, sudah ada kaca, tapi memang sayang belum ada lampunya. Kursi depan sudah electric seat, tapi memang yang passenger masih manual seat. Cuma apa ya, yang kita touch nih, misalnya kayak pengaturan AC di bagian sini masih manual, tombol hazardnya masih manual ini tidak, dan kayak kita touch ini kayak ala-ala tombol Mini Cooper yang naik ke atas dan naik ke bawah, turun ke bawah gitu. Tuh, keren sih. Ini apa ya? Kita touch tuh berasa banget premiumnya gitu. Dan ini kita bisa ada tombol shortcut kamera 360 ternyata di bagian setir bagian kiri. Ini kiri yang lain tuh juga mengatur multimedia, yang kanan untuk pengaturan adaptive cruise control dan juga informasi yang ada di MID. Jangan lumayan banyak banget juga informasinya ya. Menarik sih sebenarnya ini mobil. Nah, untuk spesifikasi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan baterai sebesar 47,8 kWh dengan range mencapai 410 km NEDC, tenaganya sendiri 140 PS dan torsinya di 210 Nm. Fast charging sudah support 30% sampai 80% hanya 30 menit saja. Oke, tanpa berapa lama kita kayaknya langsung coba aja deh rasa berkendaranya. Let's go. Oke, berkendara bersama Ora O3. Yes, ini dia Ora O3. Kita langsung, pertama kali keluar kita nyobainnya langsung jalannya agak rusak gitu ya. Dan langsung ngerasain bantingan suspensinya sih nyaman. Harus kami akuin. Karena kebetulan ini kayak lagi ada rentetan ya. Mungkin brand-brand juga mengetahui EV ini harus digenjot karena melihat harga BBM yang lagi gila-gilaan. Memang pas banget abis dipinjemin Geely X2, JQ J5, terus mobil ini. Jadi kayak kami tuh bisa langsung bandingan suspensinya masing-masing. Ini langsung, nah tuh kan, tuh. Dah langsung bisa kami simpulkan bahwa
Kalau dibandingin dengan Jayco J5, bandingan suspensinya lebih enak mobil ini. Ini berasa banget kayak mobil Eropanya. Jayco J5 tuh agak sedikit lebih stiff dibanding mobil ini. Tapi memang harus diakuin kalau ngomongin empukan Geely X2. Cuma Geely X2 terlalu ngayun. Somehow kalau di beberapa occasion untuk perjalanan jauh, jadi terlalu sering kena stopper. Nah mobil ini jarang banget kena stoppernya. Masih ada penahannya gitu, nggak sampai sengayun itu gitu ya. Enak gitu, jadi kalau kita ngelewatin ya nih speed bumps, terus juga jalanan yang rusak, jalanan nggak rata kayak gini nih, geleser aja gitu. Dan peredaman dari jalanan ke dalam kabin tuh nggak berisik, karena biasanya mobil EV itu kan memang suaranya tenang, terus kompresor AC-nya juga tenang. Jadi kadang kuping kita jadi nitpicking kan, nitpicking tuh misalnya kayak jadi cari-cari celah gitu, suara terberisik yang masuk ke kuping tuh yang mana. Nah jadi kadang kalau suara dari bannya memang udah berisik, jadi ke kuping kita tuh kayak, aduh bannya berisik gitu ya. Gitu, nah sedangkan mobil ini kayak ini kedap, terus juga dari jauh bawahnya kedap, jadi berasa banget kualitasnya gitu. Ini kondisi traffic, kebetulan lagi agak rame mobil, dan ini jam-jam kami syuting nih hari ini, jam 10 pagi hari weekdays, hari kerja. Biasanya memang kondisi traffic lalu lalang gitu ya. Tapi ini berhasil diredam dengan sangat baik di Ora O3 ini. Paling memang yang kami pengen sedikit point out adalah posisi duduknya yang nggak bisa benar-benar enak untuk posisi tinggi kami yang 175 cm ya. Karena dia punya kelemahan, yaitu adalah belum adanya teleskopik. Cuma masih bisa dimaafkan dengan karena posisi setirnya sudah lumayan mundur dibanding dashboard. Kalau dari jengkalan kami ini jaraknya segini. Tuh. Sudah 1 jengkal. Itu batas normal mobil biasanya teleskopik. Karena bahkan ada mobil yang dipaksakan punya teleskopik. Teleskopik termajunya aja nggak sampai 1 jengkal, ada LMPV clue-nya. Jadi kayak agak dipaksakan teleskopik gitu. Dan yang menarik ya kalau dibandingkan dengan Geely X2, kebetulan kan baru banget deket-deket Geely X2 gitu ya, walaupun jauh lebih terjangkau dari mobil ini gitu ya, dan kelasnya di bawah mobil ini. Ini tuh posisi duduknya karena dia kayak hampir flat floor di bagian sini, dan konsol tengahnya nggak terlalu mengganggu, kaki kami tuh bener-bener bisa lebih lebar, dan dengkul kami nggak nabrak center konsolnya yang seperti kami komen di video Geely X2. Kalau mau ngecek boleh videonya. Itu kami untuk perjalanan jauh lama-lama dengkul sih kerasa sih, lama-lama sakit untuk tinggi yang postur-postur seperti ini. Jadi menurut kami di GWM Ora O3 ini untuk yang tingginya 175 cm ke atas nggak ada masalah sama sekali. Jadi masih cukup oke banget, mobilnya masih nyaman, apalagi memang kayak kualitas-kualitas lain yang kayak kita lihat ke depan, bentuk interiornya, desainnya, nggak kayak generik mobil China. Layar dashboardnya sumpah, ini malah generik kayak mobil Eropa, karena apa ya, tuas-tuas yang kita lihat dari tadi kita bahas gitu ya, ala Mini Cooper banget gitu. Memang ya, tadi again kami berkali-kali ngomong, ini tuh merakitkan Mini Cooper wajar, jadi bentuknya si Mini Cooper mirip ini, bukan ini yang mirip Mini Cooper ya. Mini Cooper niru dia karena jatuhnya ya dia orang dibangunin sama GWM platformnya gitu kan. Dan nah ini tuh motor lewat kenceng banget tadi, lewat deket banget sama kita ya, motor pakai knalpot brong gitu. Ya udah anteng aja gitu, kayak santai aja lewat dari kanan kiri gitu, gak ada masalah sama sekali. Dan yang menarik ya, feel spaciousness di sini juga berasa banget. Karena apa? Dia walaupun misalnya kayak pilar A-nya agak gede, cuma dia tuh ditarik ke depan. Jadi di pintu sini kayak ada kaca kecil lagi yang memang tidak ikut kebuka dengan kacanya. Dan spionnya tuh agak sedikit ke kanan kiri. Jadi ada gap yang lumayan besar ketika kita belok kanan kayak gini. Jadi tidak ada blind spot untuk membelok gitu. Jadi masih cukup membantu kita untuk belok. Tambah lagi memang dia udah ada kamera 360 yang bisa kita nyalakan anytime, tinggal pencet yang di bagian sini. Jadi mempermudah juga kita untuk bermanuver kalau pelan kayak gini ya. Lihat kanan kiri enak. Nah ini kebetulan tempat kita ngetes nih, dari tadi banyak jalan rusak. Tuh. Enak gitu. Bukan yang overly soft. Ada banyak yang overly soft jadi ngayunnya luar biasa gitu. Kadang yang overly soft itu jadi suka bikin mual kadang ya. Nah ini nih pas. Malah apa ya, nggak sekeras yang lain, jadi kayak in between, jadi pas kanan kiri. Menurut kami settingannya paling pas ini. Tapi yang bukan tambah kekurangan tadi yang kami bilang itu ya. Dan kita mau taruh tangan di bagian sini, tangan kita di bagian kiri juga gini, juga ini enak gitu. Dan yang menarik, mobil ini
somehow tadi kita barusan muter balik gitu ya, belok, handling juga enak, feel jalannya juga connected, setirnya lumayan besar, bahkan kalau melihat diameternya lebih besar dibandingkan mirip JQ J5 dan juga Geely X2, jadi berasa lebih firm kita megangnya, berasa lebih kayak mobil yang sporty gitu ketika kita pegang, dan feedback dari jalanan lebih berasa untuk handlingnya. Ini apa ya, zippiness-nya tuh kayak ala Mini Cooper banget, handling enak, dan unik ya, meskipun kita rubah ke mode sport gitu ya. Ini ada rubah mode berkendara di bagian kanan sini, ada normal, auto, eco, dan sport. Dan kalau kita gas, tuh, gak ada decitan berlebihan atau overtorque, gejala overtorque pada setirnya. Somehow, meskipun dia memang secara platform penggeraknya roda depan, tapi pengaliran daya tenaganya ke depan dan juga grip dari bannya itu gak yang bikin mobil ini kayak kalah gitu ya. Grip dari bannya tuh gak kalah sama torsi instan dari mobil ini. Sehingga kalau kita bejek, gak ada gejala wheel spin berlebihan sampai kita harus kontrol berlebihan gitu ya, which is itu kadang berbahaya loh. Dan itu kami found out waktu di review JQ J5. Itu dia kayak setirnya kalah sama torsinya. Nah ini sama GWM dikontrol dengan sangat baik, setirnya diracik dengan sangat baik, sehingga kalau kita bejek dan tipikal mobil listrik memang kalau kita miss pedal gitu ya, salah nginjak gas kan memang pasti instan. Dan kalau mobil yang nggak bisa dikontrol itu bahaya loh. Sedangkan di mobil ini controllable banget. Nih, jadi enak kita handling segala macam juga masih menyenangkan. Nah, ngomongin soal range, mobil ini juga punya range yang menurut kami cukup oke. Klaim range-nya di 410 km. Dan kita juga bisa memantau dia tuh ada kayak mode energy score-nya gitu di bagian paling kiri. Itu bisa kelihatan pergerakannya, motor power kita di bagian head unit, dan bahkan kita juga bisa atur regenerative braking-nya dengan energy recovery level-nya itu yang weak, standard, dan strong. Dan strong-nya lumayan oke, mengembalikan daya lagi ke baterainya sehingga turunnya tuh nggak terlalu signifikan. Kami udah pernah tes mobil ini. Kalau klaimnya di 410, waktu kami pernah tes media drive pakai mobil ini, kami masih bisa dapat 394 km. Artinya jarak dari klaim range-nya sama mobil ini sama actualnya itu nggak terlalu jauh, sehingga kilometer per kWh-nya juga cukup baik. Apalagi kalau mengingat charging dari mobil ini juga cukup cepat, dari 30% sampai 80% cuma di 30 menit aja. Menurut kami ini lumayan membantu kemudahan sehari-hari gitu sih. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang lumayan lengkap. Sudah ada adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure warning, forward collision mitigation gitu ya. Terus rear cross traffic alert segala macam udah ada, dan bisa diaktifkan dari bagian sini gitu ya. Ini juga lumayan halus kalau kita aktifkan, dah. Dia lumayan reliable sebenarnya lane keeping assist-nya. Kami lumayan percaya sama mobil ini. Kalau dibandingin sama JQ J5, walaupun mungkin kalian ada marah, dibandingin mulu sama JQ J5 bang. Yuk, kami baru nyobain 1, 2, sekarang harganya juga jadi nggak terlalu jauh karena JQ J5 udah 300 jutaan juga sekarang. Nah, ini tuh jauh lebih halus gitu. Kalian kayak ibaratnya nambah dikit bayar dari JQ J5, udah dapat kayak premium feel yang jauh lebih baik karena ride quality di mobil juga lebih baik dan lebih enak. Ini adaptive cruise control ADAS-nya tuh lebih enak gitu dibanding si JQ J5 sekalipun gitu. Karena lane keeping assist di sana tuh cuma kayak correcting doang, kayak zigzag kami jadinya kalau di JQ J5. Kalau di sini benar-benar bisa meng-keep us in place di tengah gitu, bagus. Cuma minusnya memang dia tidak ada blind spot monitoring di bagian spion kanan kiri. Cuma memang masih terbantu adanya kamera 360 yang lumayan bisa diganti-ganti sisi-sisinya sehingga mempermudah kita untuk bermanuver di jalanan gitu. Dan ngomongin soal performa dari mobil ini juga sangat oke banget. Kami udah pernah tes akselerasi 0 sampai 100 dari mobil ini tembus di 8,3 detik. Yes, mobil kelas hatchback begini, lumayan bulky lagi bentukannya, tapi masih bisa tembus di 8,3 detik. Kenapa? Karena dia ini yang tadi kami bilang di awal, dia tidak sampai terjadi gejala overtorque yang berlebihan sehingga di kecepatan 60 sampai 80 tuh masih wheel spin. Itu yang terjadi di JQ J5 kan begitu ya, kalah bannya, kalah gripnya, kalah setirnya. Sedangkan di mobil ini well control banget ketika kita berakselerasi,
Sehingga meskipun sebenarnya kalau secara tenaga nggak yang significantly besar, menurut kami bisa nembus di kepala 8 tuh udah oke banget sih si GWM Aura O3 ini. No wonder ya sekarang nih mobil penjualannya tiba-tiba naik banget di Gaikindo. Kayaknya karena sekarang BBM juga makin tinggi harganya, terus juga ini mobil orang udah banyak yang ngerasain enak. Akselerasinya oke, terus juga handlingnya juga bagus, kenyamanannya juga enak. Udah kayak kalian ya, mau ngerasain Mini Cooper yang harganya udah 1 miliar itu, Mini Cooper elektrik, tapi dengan harga yang 3 kali lipat lebih terjangkau. Ini bisa jadi pilihan banget sih, dan ini udah Mini Cooper banget. Oke, jadi itu dia kesimpulan dari GWM Aura O3, mobil yang lagi relate banget. Dan meskipun harganya memang 369, tapi kalau sekarang melihat kayak apa, JQ J5 harganya sekarang juga udah 309. Terus juga Ion UT, terus juga misalnya Dolphin atau mobil-mobil lainnya gitu ya, membuat mobil ini tuh feels-nya worth it banget karena fun to drive, enak, dan in fact ini mobil lucu dan menarik. Bentuknya kayak ala Mini Cooper. Kenapa? Ya karena memang Mini Cooper dirakitin sama mobil ini gitu. Tapi ada promo menarik apa sih dari GWM Aura O3 ini? Kebetulan gue udah ketemu sama teman gue nih. Ada Mas Fidel. Halo, Kak Reza. Gimana kabarnya? Baik dong. Abis nyobain mobil ini, gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo, Mas. Oke. Kira-kira ada promo menarik apa? Harganya berapa? Dan kira-kira masih ada yang lucu-lucu nggak nih? Subsidi apa kayak gitu-gitu? Yang menarik banget untuk pembelian mobil Aura 03 ini, kita memang udah available untuk NIK 2026 dengan harga yang sangat menarik di angka 369 dengan banyak banget bonus-bonus yang dari saya, yang tentunya ada wall charging, terus juga sama seperti bonus-bonus yang didapetin program sebelumnya. Jadi dapat power tailgate dan masih banyak lagi bonus-bonus. Oh, jadi power tailgate itu masih available sekarang ya? 369 itu? 369. Tahu nggak sih Civities, kalau kalian baca-baca di threads atau segala macam ya, orang yang beli mobil SUV 309 EV kemarin karena dia nggak dapat wall charging, ujungnya dia ngecas di SPKLU mulu kan? Tahu nggak Mas? Lebih boncos ujungnya. Serius? Iya. Tapi kalau udah 369 udah dapat wall charging, hitung-hitungannya jadi lebih irit karena di rumah itu cuma 1.600 per kWh. Yes, dan dapat subsidi ya kayak? Yes, setiap di jam 10 ke atas. Yes, betul banget. Sedangkan kalau di luar itu rate awalnya memang 2.400, cuma ada plus 5%-nya, ada adminnya. Ujungnya kalau kita ngecas kemarin sekitar 25 kWh aja udah ya. Wah, menarik banget nih Kak Reza informasi ini. Mungkin Bapak Ibu di sana belum tahu informasi yang Kak Reza sampaikan ini. Mungkin mikirnya cuma short term cost doang, lebih terjangkau gitu ya. Tapi kalau misalnya hitung-hitungan ya, harga 309 sama 369 tapi udah dapat wall charging, bisa jadi lebih worth it. Betul Kak. Oke, apalagi Mas Fidel, ada lagi nggak? Ya, dan untuk pemesanan sekarang itu kita lagi rame banget. Buat Bapak Ibu yang butuh mobil cepet, aku bisa siapin warna Verdant Green dan warna beige, warna favorit yang dimana lagi langka banget kalau Bapak Ibu cari. Aku bisa siapin dengan waktu yang sangat cepat. Karena ini memang main dealer GWM ya. Yes. Jadi supply diduluin. Betul, gitu. dan banyak kita. Dan memang Mas Fidel sih emang terkenal, ya ini andalan gue. Jadi dia tuh mau warna apa yang lagi susah di dealer-dealer lain bisa dibikin available sama Mas Fidel pokoknya. Nanti tulis aja di chatting aku, dapat referensinya dari CVT Indonesia. Oke, kalau mau tertarik sama GWM Aura O3 atau model GWM lainnya, bisa hubungin Mas Fidel. Nomornya di mana Mas? Di 0819 9949 1569. Oke, dan Instagramnya? Instagramnya gwm.fidelmartin. Oke, ini Instagram dan nomor HP-nya ya. Hubungin aja langsung atau ada linknya di deskripsi pastinya. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.